balik lagi bersama aku Ayu Rahmawati. Pastinya cuma di Items, informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, teman milenial, kalau misalkan kalian sempat nonton ya beberapa episode Mata Milenial Indonesia TV di Items terutama, ya kita udah bahas banyak banget daerah-daerah di Indonesia. Dari mulai yang ujung paling barat, rasanya nggak lengkap dong kalau misalkan kita nggak bahas ujung paling timurnya Indonesia. Karena aku sendiri tuh selalu yakin bahwa timur Indonesia itu keindahannya nggak ada lawan. Nah, cocok banget. Sekarang kita akan bahas tentang Merauke. Nah, Merauke sendiri merupakan kota yang terletak di ujung timur Indonesia. Gak cuma itu aja, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Kata Merauke sendiri berasal dari sebuah cerita pada saat bangsa Belanda memasuki wilayah Merauke, tepatnya di sekitar Sungai Maro. Bangsa Belanda bertanya tentang nama wilayah tersebut kepada suku Marin yang merupakan suku asli di Merauke. Suku Marin sendiri ini nggak ngerti bahasa Belanda maupun Indonesia. Mereka akhirnya cuma bisa mengatakan bahwa sungai ini adalah Sungai Maro yang dalam bahasa Marin berbunyi Maro Kaehe. Sejak itulah wilayah tersebut dinamai Maro Kaehe dan dikenal hingga kini menjadi Merauke. Berikut ini ada beberapa fakta menarik tentang Merauke yang pengen Ayu kasih tahu buat teman milenial semuanya. Yang pertama, jadi wilayah terluas yang ada di Indonesia Timur. Nah, Merauke sendiri itu memiliki luas sekitar 46.791,63 km persegi dan menjadikan Merauke sebagai daerah dengan luas wilayah terbesar di Provinsi Papua. Distrik Tabonji juga menjadi distrik terluas yang mencapai 5.416,84 km persegi atau sekitar 12% dari seluruh wilayah Kabupaten Merauke. Sedangkan untuk distrik Semangga menjadi distrik terkecil secara wilayah dengan luas 326,95 km persegi atau sekitar 1% dari seluruh wilayah di Merauke. Kemudian juga Merauke dikenal sebagai kota rusa. Jadi rusa-rusa yang berada di Merauke merupakan rusa tropik Indonesia atau Jervus timorensis atau rusa yang biasa hidup di Pulau Jawa, Bali, dan Timor. Rusa di Merauke memiliki ciri-ciri dengan kantung seperti kangguru atau dalam bahasa suku Marin, suku asli Merauke biasa disebut dengan saham. Pada 1928, kolonial Belanda pertama kali mendatangkan rusa ke Merauke. Pada waktu itu rusa dijadikan sebagai hewan peliharaan karena dianggap sebagai hewan yang eksotik. Rusa saat itu juga hanya dapat dijumpai di halaman rumah guru dan pegawai Belanda aja. Dan dalam perkembangannya, populasi rusa yang mumpuni di Merauke membuat banyak kuliner berbahan dasar daging rusa ini makin mudah untuk dijumpai. Mulai dari sate rusa, abon rusa, bakso rusa, hingga dendeng rusa juga ada loh di sini. Dan oleh karena itu Merauke juga disebut dengan kota rusa. Ini kalau misalkan Ayu belum pernah sih makan rusa gitu ya, tapi katanya kalau misalkan rusa ini dagingnya dia lebih lebih keras gitu ya. Jadi cara ngolahnya juga harus lebih hati-hati supaya bisa jadi hidangan yang enak. Selanjutnya, Merauke juga dikenal dengan memiliki kerajinan berbahan dasar kulit buaya. Wah, ini bukan buaya darat dong pastinya ya. Kalau buaya darat nggak dikuliti pasti. Nah, bila berkunjung ke Merauke, wajib membeli barang-barang kerajinan khas Merauke yang terbuat dari kulit buaya. Kulit buaya menjadi salah satu industri rumah unggulan bagi masyarakat Merauke. Dan hal ini juga disebabkan karena populasi buaya yang begitu besar di Merauke. Pembuatan kerajinan berbahan dasar kulit buaya legal secara hukum karena di sana tuh ada kebijakan khusus buat masyarakat Merauke tentang perburuan buaya yang tetap dalam pengawasan pemerintah daerah setempat. Untuk membuat kerajinan dari kulit buaya ini juga dibutuhkan waktu berhari-hari. Pertama, para pengrajin tuh biasanya membeli kulit buaya dari warga setempat. Mereka tuh umumnya asli dari Papua dan gemar untuk berburu buaya.
Harga kulitnya berkisar rata-rata Rp30.000 sampai Rp35.000 per inci loh. Sedangkan satu buaya itu bisa mencapai ukuran 20 inci kulit. Kulit yang udah dibeli kemudian akan melalui proses penyamakan. Dalam kerajinan kulit buaya, proses ini adalah proses yang paling penting teman milenial. Kualitas hasil jadi dari barang akan sangat bergantung pada proses samak yang dilakukan. Kulit disamak berarti dihaluskan dan dipisahkan dari daging yang menempel di kulit. Setelah itu nanti kulit itu bakal dikeringin dan akan memasuki proses pewarnaan. Proses ini tuh memakan waktu sekitar 12 hari hingga kulit nantinya tuh siap untuk diproduksi jadi barang-barang kerajinan. Dan yang lebih menariknya lagi teman milenial, hingga sekarang banyak banget loh pengrajin yang mengerjakan sama kulit dengan cara manual tanpa mesin modern. Mereka nih pakai cara ini karena tingkat kehalusan yang dihasilkan akan lebih sempurna dibandingkan dengan bantuan mesin. Harga kerajinan kulit buaya juga sebenarnya relatif mahal. Iyalah pasti mahal sih. Tapi ini tuh akan sebanding dengan kesulitan yang udah dilalui oleh pengrajin dalam mengerjakan pengrajinan tersebut. Harga paling murah nih ya adalah sekitar Rp300.000 yang dia tuh bentuknya dompet atau belt atau sabuk. Kemudian yang paling mahal ini bisa sampai Rp30 juta. Kisaran harga ini tuh tidak hanya ditentukan oleh jenis barang, namun juga dari kualitas yang akan dihasilkan. Tapi sebenarnya ya kalau Rp30 juta itu menurutku sendiri lumayan affordable dibandingkan brand-brand kelas dunia yang pakai kulit buaya juga. Itu bisa sampai MM-an loh. Beberapa tas yang merek-merek terkenal dari kulit buaya tuh harganya udah bisa sampai beli rumah guys. Jadi 30 juta sebenarnya kalau dibandingin masih lumayan gitu. Meskipun harus tabung juga ya kalau mau beli gitu kan. Selanjutnya ada juga nih tas rajut khas dari Merauke. Tas rajut atau noken merupakan tas yang berasal dari Papua dan juga Merauke. Kantung atau tas yang dirajut dari kulit kayu ini telah ditetapkan UNESCO sebagai salah satu warisan budaya yang perlu dilindungi di tahun 2013 lalu. Setiap perempuan di Merauke dituntut untuk bisa membuat noken. Dulu ini terdapat pandangan bahwa perempuan Merauke yang belum bisa merajut noken itu dianggap belum dewasa atau layak untuk menikah. Tapi sekarang pandangan tersebut udah gak berlaku lagi kok teman milenial. Karena banyak banget perempuan di Merauke yang belum bisa merajut noken tapi sudah menikah saat ini. Noken juga dibanderol sekitar Rp100.000 untuk yang berbahan dari serat kayu, sedangkan yang dari bahan anggrek itu dibanderol sekitar Rp3 juta. Nah ini sebenarnya ya kalau dipikir-pikir lagi untuk tas-tas branded itu kan banyak banget yang lebih mahal ya teman milenial. Ayo sih lebih suka menghabiskan uang untuk bisa dapat barang-barang khas dari daerah-daerah sekitar yang pastinya juga kita ngebantu dong perekonomian masyarakat yang ada di Merauke, dan juga kita bisa melestarikan budayanya mereka daripada harus membuang uang untuk barang-barang yang branded, yang mainstream gitu. Karena ya menurut Ayu sih nilainya sustainable-nya lebih bagus untuk ke barang-barang dari hasil olahan masyarakat di daerah-daerah. Itu dia tadi teman milenial tentang beberapa hal aja kok, belum terlalu banyak tentang Merauke. Kira-kira di segmen selanjutnya bahas apa lagi nih? Nah, daripada penasaran, stay tune terus, pastinya cuma di Items Informasi ke teman-teman milenial. Balik lagi teman milenial, pastinya bersama aku Ayu Rahmawati hanya di Items Informasi ke teman-teman milenial. Pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Kita masih membahas gimana sih serunya Merauke. Ini adalah tempat paling timurnya Indonesia. Jadi teman milenial tahu nggak sih kalau Merauke itu punya banyak banget tempat yang keren-keren. Salah satunya adalah Monumen Kapsul Waktu. Wah, apa nih Monumen Kapsul Waktu? Jadi monumen ikonik dan kekinian ini tuh sering banget disebut sebagai markas Avengers karena bentuk dan tampilannya itu persis banget menyerupai logo Avengers, kelompok superhero dari Amerika Serikat dalam film Marvel.
Sebenarnya nih ya, monumen kapsul waktu yang mirip logo Avengers ini adalah bangunan tugu yang terinspirasi dari menara perang suku Dani. Dengan 5 akses masuk bangunan yang merepresentasikan 5 suku asli Merauke, yaitu ada suku Malin, Muyu, Mandobo, Mapi, dan juga Auyu. Sebagai penjaga tugu kapsul waktu pastinya. Dan monumen ini itu dibangun dalam beberapa tahap. Jadi tahap yang pertama teman milenial itu tahap pengerjaan pondasi di tahun 2016 dengan anggaran 7 miliar rupiah. Dan tahap kedua dimulai pada 2017 dan selesai pada November 2018 dengan anggaran 82,9 miliar rupiah. Seluruh dana berasal dari anggaran kegiatan ruang terbuka hijau atau RTH di APBN pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ukuran monumen yaitu dengan lebar 17 meter, tinggi 8 meter, dan panjang 45 meter. Angka 17, 8, dan 45 diambil dari tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia. Bagian dalam monumen ini juga dihiasi dengan relief mengenai perjalanan Republik Indonesia, Pancasila, serta kebudayaan Papua. Monumen kapsul waktu diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 16 November 2018. Monumen ini tuh berisi impian anak-anak Indonesia yang berasal dari 34 provinsi di tanah air. Seluruh impian anak muda itu ditulis dan dikumpulkan pada tahun 2015 dan akan dibuka kembali setelah 70 tahun, yaitu tepat pada tahun 2085. Seru banget ya, kebayang nggak nanti apa yang kita tulis nanti tiba-tiba ini udah jadi kenyataan pas kita buka. Itu sebenarnya ya salah satunya selain nostalgia tapi meningkatkan rasa syukur juga nggak sih teman milenial. Sebenarnya kalian bisa juga nih bikin time capsule gini di daerah sekitar rumah kalian. Selanjutnya ini ada juga Tugu 0 km. Wow, ini adalah yang terletak di Merauke dan ada di distrik Sota yang jaraknya kurang lebih 90 km dari kota Merauke. Sabang dan Merauke merupakan dua kota yang berada di ujung paling barat dan ujung paling timur Indonesia. Sama-sama memiliki sebuah tanda titik nol yang diberi nama Tugu kilometer 0 km. Tugu 0 km ini merupakan penanda geografis yang unik di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan perannya sebagai simbol perekat Nusantara dari Sabang di Aceh sampai Merauke di Papua. Selain menjadi penanda ujung terjauh bagian timur Indonesia, Tugu 0 km ini juga menjadi identitas wilayah perbatasan negara. Biasanya nih ya, Tugu 0 km paling ramai dikunjungi waktu weekend. Semakin padat saat libur panjang tiba seperti libur Hari Raya Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Pengunjung nih juga biasanya ya nggak dikenai biaya apapun untuk menikmati atau sekedar bersantai sepuasnya di Tugu 0 km. Jadi free semuanya, nggak ada biaya. Selanjutnya ada juga Taman Wasur. Jadi secara administrasi sih sebenarnya Taman Wasur ini berada di Kabupaten Merauke dan terletak di 4 kecamatan yaitu Merauke, Jagebob, Sota, dan Naukenjarai. Di Taman Nasional ini dihuni oleh 4 suku yaitu suku Kanume, suku Yeinan, suku Marori Mengei, dan suku Marin. Dan Taman Nasional Wasur telah diresmikan sejak tahun 1990 dan kini menempati lahan seluas 431.000 hektar. Dengan keanekaragaman hayati yang ada, Taman Nasional itu juga dijuluki sebagai Serengeti Papua. Dan secara umum ada 10 jenis vegetasi yang ada di Taman Nasional Wasur, yaitu hutan dominan, padang rumput rawa, padang rumput, savana, hutan bakau, hutan pinggir sungai, hutan pantai, hutan musim, hutan jarang, dan hutan kodominan. Wah, banyak banget nih yang bisa kita lihat ya vegetanya. Dan ada pun jenis flora yang mendominasi wilayah Taman Nasional Wasur ini seperti kayu putih, tancang, api-api, dan juga ketapang. Kemudian ada pula tumbuhan sagu, bambu punai, banksia tropis, akasia, pohon guinea emas, pandan, bunga bangkai raksasa, serta aneka jenis pakis dan juga anggrek.
Buat potensi fauna ini juga nggak main-main teman milenial. Diperkirakan terdapat 80 jenis mamalia dan 32 diantaranya merupakan endemik Papua. Termasuk diantaranya ada mamalia besar seperti kanguru lincah, kanguru hutan, dan kanguru bas. Kemudian ada 403 spesies burung yang 74 diantaranya adalah endemik Papua dan 114 diantara itu merupakan spesies yang dilindungi. Ada juga nih 39 jenis ikan, 21 jenis reptil, 4 jenis kura-kura, 8 jenis ular, 1 jenis bunglon, 3 jenis amfibi, dan 48 jenis serangga. Taman Nasional Wasur termasuk lahan basah yang penting untuk ribuan burung-burung air, khususnya bagi burung migraine dan ke Australia dan ke New Zealand juga. Beberapa jenis burung yang bisa dilihat di sana antara lain burung Garuda Irian, cendrawasih, kakatua, mambruk, nandur, belibis, alap-alap, bangau juga ada. Dan daerah padang rumput Danau Rawa Biru, Rawa Dogamit, Rawa Blatar, dan Pantai Dalir menjadi tempat-tempat yang jadi habitat dari para burung migran. Salah satu keunikan yang bisa ditemukan di Taman Nasional Wasur ini adalah keberadaan musamus atau biasa disebut dengan rumah semut. Namun musamut ini tidak benar-benar merupakan sarang yang dibuat oleh semut, melainkan rayap Macrothermes sp. Nah, sarang serangga ini tuh ukurannya sangat besar teman milenial. Bahkan tingginya ini bisa nyampe 5 meter loh. Dengan diameternya lebih dari 2 meter, wah gede banget sih ini. Dan sarang tersebut ini juga menjadi tempat tinggal dari rayap. Tapi ini bukan jenis rayap yang biasa kita kenal sebagai rayap rusak atau pengganggu. Karena jenisnya ini tuh memang hidup jauh dari pemukiman. Rayap yang satu ini itu dikenal mandiri dan membangun rumahnya sendiri tanpa mengganggu manusia. Musamus sendiri terbuat dari rumput kering, tanah, dan air liur rayap. Istana para rayap ini dibangun dengan sangat kokoh dan juga kuat. Bahkan bisa dipanjat oleh orang dewasa dan tidak akan hancur bila diinjak oleh hewan besar, bahkan pohon tumbang. Untuk pembuatannya melibatkan jutaan rayap dan setelah musamus selesai akan menjadi hunian bagi koloni rayap. Wah, ini pengetahuan yang bagus juga ya teman milenial kalau misalnya kita ke Merauke gitu ya, terus kita tiba-tiba ngelihat ada suatu tumpukan gitu gede bisa sampai 5 meter. Ini berarti harus hati-hati karena itu adalah sarang rayap teman milenial yang pastinya mungkin jarang banget juga nih kita temuin di daerah-daerah lain. Itu dia di segmen 2 kita udah bahas berbagai macam tempat yang ada di Merauke. Di segmen 3 kita punya gak kalah seru loh, makanya pastiin sama aku terus ya di Items Informasi ke teman-teman milenial. Balik lagi teman milenial bareng aku Ayu, masih seru-seruan bareng di Items Informasi ke teman-teman milenial, pastinya cuma di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan seperti yang tadi udah Ayu sempat bilang ya, Merauke atau Indonesia yang paling timur ini punya banyak banget keindahan dan juga hidden gem yang kita harus explore bareng-bareng. Gak apa-apa sekarang virtual dulu, yang penting kita tahu dong betapa kayanya negara kita Indonesia. Kita sekarang akan jalan-jalan lagi nih ke Rawa Biru. Letaknya ada di Taman Nasional Wasur Merauke. Di kampung ini ada danau yang dikenal dengan nama Rawa Biru. Sejak zaman penjajahan Belanda, air rawa di sini tuh udah jadi sumber air bersih bagi warga Merauke teman milenial. Danau Rawa Biru juga berperan dalam menjaga keseimbangan alam. Dia tuh mampu menampung air hujan supaya nggak banjir, konservasi air, hingga memelihara iklim secara lokal. Masyarakat yang hidup di sekitar Danau Biru sangat bergantung pada alam. Penduduk asli dari kampung Rawa Biru yaitu suku Marin ini dikenal dengan kepercayaannya dalam menjaga alam. Mereka juga menganggap bahwa alam adalah keluarga yang perlu banget dijaga.
Akses menuju danau ini tuh sebenarnya cukup gampang teman milenial. Jadi jarak yang ditempuh juga sekitar 1 jam dari Merauke. Dan kalau udah sampai sini, kamu tuh akan dibuat takjub oleh danau yang indah dan air danaunya yang jernih banget. Pastinya masih jauh dari polusi teman milenial. Selanjutnya nih yang gak kalah keren juga adalah Pulau HB. Nah, Pulau HB ini sering banget disebut sebagai Rio de Janeiro-nya Indonesia. Kenapa? Karena ada patung Kristus Raja yang mirip dengan patung Yesus Kristus di Rio de Janeiro yang adanya itu di Brazil. Pulau HB terletak di bagian selatan Papua, tepatnya di Kampung Wambi, di distrik Okaba. Dibandingkan dengan pantai-pantai lain di Papua yang umumnya memiliki permukaan berlumpur, pantai dari Pulau HB berpasir putih dan bertabur batu-batu karang hitam. Dan ini pun menambah kesan eksotis dari Pulau HB. Konon katanya batu karang yang ada di dasar laut, tapi seiring berjalannya waktu, air laut pun menyusut sehingga batu-batu itu menjulang ke permukaan. Dan Pulau HB adalah salah satu destinasi wisata yang belum banyak dikunjungi, sehingga ekosistem lautnya masih bagus banget dan masih terjaga. Oleh sebab itu, kamu pun gak akan sulit menemukan penyu maupun kerang kalau misalnya kamu jalan-jalan di sekeliling pantai. Kalau misalnya kamu lagi beruntung, lagi good luck gitu ya, kamu mungkin bisa melihat beberapa satwa di dalam Pulau HB. Seperti ada burung pombo, ayam hutan, dan lain-lain. Untuk mencapai pulau tersebut, kamu bisa juga nih menempuh 2 jalur. Pertama, kamu bisa berangkat dari pelabuhan Yosudarso dengan waktu tempuh 4 jam menggunakan speedboat. Atau kamu juga bisa melalui Kampung Wambi dengan waktu kurang lebih sekitar 30 menit juga dengan menggunakan speedboat. Jadi pilih yang mana teman milenial, dua-duanya sama-sama seru, sama-sama asik banget pasti. Selanjutnya ada juga nih Lotus Garden. Nah ini tuh lokasinya ada di kawasan Semangga di distrik Muramsari. Lotus Garden ini juga punya luas 10 hektar dan udah dibuka sejak tahun 2014. Bisa dibilang itu merupakan tempat wisata buatan manusia. Rosalia dan suaminya lah yang membuatnya menjadi begitu asri seperti sekarang ini. Di dalam Lotus Garden ini banyak banget pondokan atau gazebo serta ayunan yang bisa wisatawan pakai untuk sekedar bersantai dan beristirahat dengan cuma-cuma. Selain gazebo dan ayunan, terdapat juga nih kolam dengan air tenang yang mengelilingi gazebo tersebut. Teman milenial, taman ini itu dinamakan dengan Lotus Garden karena di dalam tempat wisata ini memang sengaja ditumbuhi banyak tumbuhan teratai tepat di atas kolam. Sehingga pengunjung nih bisa menikmati indahnya pemandangan teratai sembari bersantai. Lokasi ini didominasi dengan hutan, rawa, serta semak belukar sehingga suasana alam bebas ini terasa sejuk. Untuk para pengunjung yang ingin datang ke Lotus Garden, maka kalian harus mengarahkan kendaraan menuju ke kota Merauke. Dari pusat kota, memakan waktu tuh sekitar ya kurang lebih 40 menitan lah teman milenial buat kalian bisa sampai di Semangga. Distrik Muramsari tempat Lotus Garden berada. Nah, Lotus Garden ini letaknya tuh ada dekat dengan batas negara Indonesia dengan Papua Nugini. Tiket masuk ke Lotus Garden itu juga terbilang ya lumayan murah ya, Rp20.000 aja. Untuk para pengunjung yang membawa kendaraan pribadi nggak perlu khawatir karena area lahan parkir Lotus Garden ini bisa dibilang cukup luas. Tarif parkir yang dikenakan untuk kendaraan roda 4 juga sekitar Rp5.000 dan untuk roda 2 sekitar Rp2.000 aja. Gimana? Affordable ya? Lumayan lah nih kalau misalkan mau datang ke sana bisa tiap hari nggak harus pakai nabung. Selanjutnya ada juga pantai yang nggak kalah cantiknya yaitu Pantai Payung. Nah, ini letaknya ada di Kabupaten Merauke. Tepatnya ada di Samkai, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua. Pantai Payung memiliki pemandangan yang indah dengan pasir pantai yang berwarna kecoklatan. Pantai Payung ini punya pasir pantai yang warnanya itu kecoklatan. Jika kalian berkunjung ke tempat ini pada sore hari, pengunjung akan disuguhi pemandangan matahari yang terbenam dengan sangat indah.
Sejauh ini sih, Pantai Payung memang belum menjadi sebuah destinasi wisata dan bisa banget dikatakan masih perlu sentuhan. Hal ini tuh nampak dari belum tersedianya fasilitas buat wisatawan. Namun demikian, dengan modal potensi yang dimilikinya serta penataan yang lebih baik lagi, pantai ini tuh bisa menjadi pilihan utama para wisatawan. Emang banyak banget sih ya pantai-pantai di timur Indonesia yang sampai sekarang itu masih asri banget, belum tersentuh sama para wisatawan-wisatawan, aksesnya juga masih agak susah. Padahal itu keindahannya luar biasa loh teman-teman. Dan kalau misalkan kita taunya pantai-pantai yang terkenal ya, mana sih kalau nggak Bali, Lombok. Itu kalau misalkan kalian ke timur Indonesia, ke Pulau Papua atau kalian ke Maluku, itu banyak banget pantai-pantai yang keren-keren banget. Nah, lagi-lagi nih kita berharap banget semoga nantinya ini dapat perhatian supaya bisa dibangun akses ke sana dengan lebih gampang, fasilitas buat para wisatawan juga lebih banyak, supaya kan kalau misalkan keindahan dari Merauke tadi ini bisa diangkat jadinya mendunia, kita juga dong yang bangga sebagai masyarakat Indonesia. Lagi-lagi ya teman milenial, kalau misalkan kalian datang ke tempat-tempat yang masih asri kayak gitu, tanggung jawab kita bersama buat ngejaga kebersihannya. Jadi pastiin kalian nggak merusak alam dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Itu udah yang paling gampang loh teman milenial. Masa iya sih tega ngerusak alam gitu kan? Dan banyak banget juga tempat-tempat lain di Merauke yang seru, dan pastinya nggak cuma tempat-tempat yang seru aja, tapi juga banyak banget makan-makan yang harus kalian cobain. Salah satunya itu pasti sagu sama kuah pindangnya. Wah itu pasti kalau kalian nyobain pertama mungkin agak-agak aneh, tapi lama-lama jadi nagih teman milenial. Jadi yuk kita jalan-jalan bareng ke Merauke kapan lagi, ya nggak sih? Nah teman milenial, gak kerasa Ayu udah nemenin kalian kurang lebih 30 menit dan ini merupakan akhir dari episode items kali ini. Jangan khawatir, kita akan bahas berbagai macam informasi yang seru-seru banget pastinya di next episode ya. Jadi pastiin pantengin kita terus, tungguin Ayu terus, setia terus sama kita pastinya cuma di items informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Sampai jumpa.